Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi dan di video kali ini kita akan membahas tentang fitur model Factoris yang ada di Laravel. Nah, oke, kita mulai dari penjelasannya dulu. Jadi Factoris itu adalah sebuah eh, teknologi atau teknik pada atau Laravel ya, lebih tepatnya, yang berfungsi untuk melakukan seeding ke database kita. Nah, jadi apa bedanya seeding sama Factoris? Kalau nggak salah, kalau seeding itu, nah kita coba cek di sini ya. Kita cari database seeding, seeder. Nah, kalau database seeder ini biasanya itu kita ngelakuin manual, melakukan seeder secara manual. Misalnya kita mau bikin satu data user, nah kita harus definisiin dulu di sini gitu. Terus datanya kita isi manual. Kemudian kalau mau jadi 10, kita harus eh, looping ya data ini. Nah, biar dia otomatis, dia itu bukan dari seeder, meskipun nanti bisa kita jalankan lewat seeder ya, tapi dia itu sebenarnya bersumber dari sini guys, yaitu factory. Nah, ini ada contohnya untuk user factories, tapi nanti bakalan kita bahas lebih lanjut. Oke, kemudian, oh ya, ini ada contohnya ya, user factories. Oke, kemudian di user factories, di sini ada sebuah metode yang namanya definition. Fungsi definition ini untuk mendefinisikan isi dari eh, data yang mau kita bikin ya, seperti nama kolomnya dan isi datanya. Contohnya di sini si user itu menggunakan library Faker, Faker PHP untuk mengenerate nama secara otomatis ya. Jadi fungsi ini berfungsi untuk mendefinisikan isi datanya. Kemudian untuk membuat contoh seeder menggunakan user factory, kita bisa menjalankannya menggunakan Tinker PHP. Sorry, di terminal, new supply terminal. Nah, di sini kalian jalankan dulu perintah PHP artisan Tinker. Oke oke. Di sini ada error karena versi PHP-nya ya. Jadi kita pakai CMD aja. CMD. Oke, kita coba cek versi PHP-nya dulu di CMD. Oh, dia masih pakai 8.1 ya defaultnya. Sebentar saya ganti dulu. Oke guys, ini udah saya rubah versinya ke versi eh, 8.4. Oke, mari kita coba jalankan Tinkernya ya. PHP artisan Tinker. Oke, silakan kalian tunggu. Nah, di sini udah jalan ya. Kita kasih spasi-spasi dulu biar kelihatan bersih. Oke, kemudian di PHP artisan Tinker ini atau PHP Tinker kita bakalan membuat user factory. Caranya sangat mudah. Kalian bisa copy ini dulu dan di sini Ctrl V. Nah, di sini untuk membuat user factory, kalian arahin ke pad di mana model user itu berada, terus panggil metode factory-nya, kemudian metode create. Nah, kita coba bagian sini dulu. Nah, dengan komen ini, ketika kalian klik enter, dia akan membuatkan satu buah data user guys. Nah, di sini bisa kalian sendiri
Nah, gimana kalau misalnya kalian mau bikin 5 model user misalnya. Nah, kalian bisa tambahkan saja di sini 5 gitu. Enter. Nah, dia bakalan membuatkan 5 data user. Ini bisa kalian ubah-ubah sendiri. Misalnya kalian mau bikin 100 atau berapapun itu fleksibel ya. Jadi bisa kalian sesuaikan. Kemudian kita akan membahas satu metode lagi yang berada di bagian ini user factory. Jadi di sini kalau kita ini project PHP dia ada metode bawaan lagi di user factory selain definition yaitu unverified. Jadi fungsinya itu buat membuat email kita itu tidak terverifikasi gitu. Nah, kalau kita lihat di database kita SQLite di sini bagian user semua user yang sudah kita buat itu semuanya emailnya sudah terverifikasi guys. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau bikin email user yang emailnya tidak terverifikasi? Nah, kalian bisa jalankan metode metode ini guys. Mana tadi ya? Bentar. Jadi bagian user factory. Nah, ini metode unverified namanya. Kita coba ya. Kita bakalan coba jalankan metode ini untuk membuat satu user. Nah, ini kan namanya udah terverifikasi semua ya emailnya. Oke, kita coba jalankan ini dengan komen yang sama seperti di atas, tapi di sini kita tambahkan unverified. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini email verified-nya masih nol ya. Terus di SQLite kita, kalau kita cek, kita coba refresh bagian user. Nah, ini user ketujuh yang barusan kita buat, dia email verified-nya masih nol. Nah, ini tuh fleksibel ya. Kalau misalnya kalian mau bikin custom method sendiri untuk custom data, misalnya kalian pengen uh, beberapa user tuh memiliki role berbeda. Nah, itu kalian juga bisa bikin metode sendiri guys. Di sini misalnya di sini public function uh, is admin gitu. Jadi untuk membuat user dengan tipe admin misalnya. Dan di sini kita default kasih role user, kemudian kita bikin metode untuk pengecualian data supaya data yang dibikin itu admin. Nah, kalian bisa bikin dengan logic yang mirip seperti ini ya. Kita bisa copy di bagian sini, terus di sini sorry ada statiknya, statik. Terus di sini ganti is admin sama dengan true gitu misalnya. Nah itu bisa banget guys. Kita coba ya. Kita bikin is is admin ini supaya nyata gitu. Pertama-tama kita perlu tambahin dia dulu ke kolomnya karena di sini kita belum punya kolom is admin ya. Nah, cara namanya gimana? Kita masuk ke bagian model usernya. Sorry, maksudnya di migrasinya dulu, user. Nah, di sini dia belum ada. Nah, ini skema user. Dia belum ada is admin. Kita tambahin dulu di setelah email mungkin ya. Enggak jangan di setelah name. Begin is table. Sorry guys. Ini agak lompat keyboard gue. Kita jangan pakai keyboard aja karena agak lompat. What? Kenapa ini? Sebentar guys, keyboard gue aneh. Oke guys, ini udah bisa lagi keyboard gue. Lanjut ya, kita bikin table dengan tipe boolean. Namanya kita kasih isAdmin, lalu defaultnya false. Jadi ketika kita bikin user itu default role-nya
bukan admin, itu is adminnya false. Lalu kita perlu tambahin dulu di bagian mode user. Nah, di sini kita bikin is admin. Oke. Kemudian kita perlu menjalankan ulang ya. Oke. Kita ganti nama ini dulu jadi admin gitu. Oh ya benar gini aja. Lalu kita bakalan melakukan migrate fresh. Jadi fungsi migrate fresh itu untuk menghapus ulang semua data yang ada di database dan kita membuat tabel baru diulang tapi dengan update yang udah kita bikin tadi itu. Kita buka terminal kita. Ini kita exit dulu. Oke, kemudian jalankan perintah php artisan migrate fresh. Enter. Nah, silakan kalian tunggu aja. Oke, ini udah selesai. Kalau kita refresh database-nya, di sini udah kosong data usernya. Dan di sini udah ada kolom isadmin. Nah, kita coba masuk lagi ke PHP Artisan Tinkernya atau PHP Tinkernya. Nah, di sini kita coba bikin 5 admin yang unverified. Sorry, di bagian sini. Kemudian kita juga bakalan bikin 5 user yang terverifikasi ya. Oke, kalau kita lihat di sini kita sudah berhasil membuat 10 data user yang role-nya bukan admin. Dan di sini 0, is adminnya 0, artinya dia bukan admin. Dan 5 di antara mereka itu emailnya belum terverifikasi dan 5 di antara mereka emailnya sudah terverifikasi. Nah, sekarang kita bakalan coba bikin satu data user yang mempunyai role admin. Ini tinggal jalankan metode yang sebelumnya udah kita buat admin. Nah, kayak gini. Dia bakalan membuatkan satu user dengan role admin dan emailnya sudah terverifikasi. Kita coba klik enter. Nah, di sini kita lihat is admin sama dengan true. Kalau di database, nah is admin ada nih sama dengan 1. Ini adalah data user yang barusan kita buat. Oke, seperti itu ya. Kalian bisa atur-atur ulang ya. Kalau misalnya kalian butuh customisasi data, caranya seperti ini ya, kurang lebih. Kalian bikin metodenya dulu, kemudian dalamnya kasih seperti ini, kemudian di sini kasih pengkondisian yang mau kalian bikin. Gitu guys. Oke, terakhir kita bakalan bahas soal Faker PHP. Karena kalau kalian lihat di sini di bagian user factory, dia menggunakan Faker PHP untuk mengenerate nama secara random. Di sini kalau kalian lihat nama-namanya random ya. Itu tergenerate sendiri dari library Faker PHP. Karena Laravel tuh udah ada default library pakai Faker PHP, jadi kita nggak perlu install. Nah, untuk dokumentasi dari Faker PHP sendiri, kalian bisa buka ini halaman ini dan silakan kalian baca-baca guys soal Faker PHP ini untuk pengetahuan lebih lanjutnya. Kemudian kalau kita lihat di bagian database kita, di sini user yang kita bikin itu sejauh ini masih pakai nama-nama bule semua ya, dan emailnya juga email-email bule. Nah, gimana kalau kita coba bikin user dengan nama-nama Indonesia gitu. Misalnya usernya dari orang-orang Indonesia gitu ya. Oke, itu sangat mudah sekali. Pertama, kalian ubah Faker localx menjadi ID di environment variable kalian di file ini. Kalian cari yang namanya Faker atau locale ya. Di sini, sepertinya nggak ada.
Nah, di sini ada beberapa lokale. Nah, yang harus kalian ubah itu bagian ini, guys. Packer lokale. Kalian ganti menjadi ID. Oke. Kemudian udah deh, tinggal kalian jalankan ulang. Coba misalnya kita reset lagi ya datanya dengan PHP artisan migrate dengan perintah ini migrate fresh. Kita hapus lagi datanya. Sorry, tapi sebelum kita hapus, kita bakalan hapus juga ini kolom isadmin karena kita sebenarnya nggak butuh isadmin. Oke, di sini kita hapus, kemudian di model kita hapus, dan metodenya di bagian factories kita tidak perlu lagi. Kita bakalan jalankan ulang. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tidak ada kolom isadmin. Oke, kita bakalan coba membuat 5 user ya dengan menggunakan dengan user orang Indonesia. Oke, PHP Artisan Tinker, jalankan scriptnya. Nah, di sini kita hapus bagian sini. Kita bikin 5. Terus, nah, oke. Kalau kalian lihat di sini, kita lihatnya di database ya, biar gampang. Nah, di sini bisa kalian lihat nama-namanya itu nama-nama orang Indonesia dan emailnya juga email-email orang Indonesia. Oke, nice. Terakhir, kita bakalan coba bikin model dari factory kita ya untuk di halaman post. Karena di sini halaman post sudah kita kosongkan. Bagaimana kalau kita coba bikin factory untuk mengenerate dummy post ini? Oke, kita jalankan dengan komen ini guys. Kita exit dulu dari Tinker. Nah, kita copy bagian sini, kita paste di sini. Ini komennya PHP Artisan Make Factory terus nama factory-nya. Enter. Oke, post factory sudah berhasil kita bikin. Nah, ini di bagian sini. Oke, kemudian untuk definisinya kita ambil dari berdasarkan ini, label yang di bagian sini. Kita copy aja. Lalu, sisanya kita pakai Faker. Oke. Nah, untuk title, ini ada beberapa opsi ya. Kita bisa pakai, eh, kita buka dokumentasinya dulu, terus di bagian formatter. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa di-generate oleh PHP seperti teks, eh, data, dan lain sebagainya. Kita bakalan pakai yang bagian teks ini. Oke, sebentar agak ngelag sinyalnya. Oke, di bagian sini. Ini untuk teks sendiri ada beberapa opsi ya, seperti kata atau banyak kata dalam bentuk array, dan juga bisa sentence. Ini kalau ada sentences, banyak kalimat. Kemudian yang agak panjang dikit ada paragraf. Dan yang paling panjang itu ada teks. Kita pakai title-nya itu pakai sentence saja. Ini ya, sentence yang single. Nah, secara default dia bakalan membuat sentence itu berisi 6 kata ya. Kalau kalian mau menyesuaikannya, kalian bisa isi di dalamnya. Misalnya kalian mau 3 aja gitu. 3 kata aja di dalam sebuah sentence. Nah, kalian bisa passing di sini. Lalu ini contoh hasilnya. Oke, kita coba pakai sentence. Sentence. Nah,
Saya mungkin pakai 6 aja udah cukup bagi saya. Kemudian untuk bagian author, kita bisa pakai name ya. Sebenarnya ini author itu nanti harusnya berelasi ke user, tapi karena untuk saat ini kita belum bahas itu, jadi sementara pakai tracker dulu aja ya. Kita bisa ambil contoh dari user bagian name. Nah ini fake name. Kemudian untuk bagian slug, kita pakai fake sentence ulang. Nah, tapi kita perlu ubah dia menjadi sebuah slug ya. Karena defaultnya dia masih berbentuk sentence biasa. Untuk menjadikannya slug, kita pakai metode dari si Laravel str slug. Nah, seperti ini. Kita perlu import si string ini dari yang mana ya? Illuminate kayaknya. Oke, kemudian yang body kita bisa pakai tag fake text. Untuk teks itu defaultnya dia 100 kata ya di sini. Nah, by default sekarang udah 200 kata. Jadi kalau kalian misal mau generate lebih dari 200 juga bisa dengan cara yang sama. Kasih di sini. Misalnya saya mau bikin 500 kata misalnya ya. Oke. Nah, kalian sudah berhasil membuat post factory. Nah, kita coba jalankan post factory-nya. Kita masuk ke Tinker. Kita jalankan komennya. Oke, seperti biasa kita arahkan ke model post factory. Nah, kita coba bikin 200 post ya, artikel, 200 artikel. Oke, kita coba enter. Nah, di sini udah tergenerate 200 artikel. Kita coba lihat di database-nya, bagian post. Nah, udah ada ya. Kita coba lihat hasilnya di halaman kita. Oke, udah muncul di sini seperti nama, judul, dan bodinya juga udah muncul. Kita coba klik enter untuk read more. Nah, muncul ya di sini. Dan ini ada 200 artikel, sangat banyak sekali ya. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.